Baik teman-teman, hari ini kan dia akan ajak teman-teman semua merenung sebuah impian, berimajinasi tentang cita-cita. Jadi teman-teman semuanya, kita itu harus punya impian, cita-cita. Meskipun kita yakin di bulan Ramadan ini kan ada salah satu perintah Allah dalam puasa yang kita teman-teman sudah hafal dan diulang-ulang sejak awal puasa, surat Al-Baqarah. Cek Al-Baqarah. 183 apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi perintah puasa ini untuk orang-orang beriman dan endingnya adalah menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa salah satu ciri-cirinya adalah tertata hidupnya, tertata tingkah lakunya, tertata akhlaknya, termasuk cita-citanya, jadi punya tujuan hidup. Meskipun dalam beriman, ya ayyuhalladzina amanu, rukun iman yang keenam apa? Yes, iman kepada takdir baik, takdir buruk, qada dan qadar. Teman-teman jangan sampai menyerah. Takdirnya aku jadi kaya raya, ya kaya raya, yang penting rebahan saja. No, takdir itu harus dijemput, harus diusahakan. Ada namanya sebelum takdir itu ikhtiar dan tawakal. Pernah dengar kisah tentang seorang laki-laki yang kemudian dia habis, saya lupa naik kuda atau naik onta ya. Kalau naik kuda suara gini, dia. Oh, nggak mau dia jadi kuda. Kalau naik onta gimana ya? Belum pernah naik onta soalnya. Dia datang ke masjid naik kendaraan. Saya lupa unta apa kuda ya itu ya. Ya pokoknya untuk diurah kendaraan. Lalu untanya tidak diikat, terus dia selalu ke masjid. Masuk ke masjid, ditegur Rasulullah SAW. Katanya, kenapa untanya tidak diikat? Dia ngomong, tawakal, takdirnya masih punya aku ya, untanya akan diam di sini. Takdirnya hilang ya hilang. Kata Rasulullah, apakah demikian? Tidak. Ikhtiar itu, menyebut takdir itu, diikat dulu kendaraanmu, dikasih makan jika perlu, baru ditinggal pergi. Nah, kalau sudah diikat kan sunatullahnya harusnya nggak kemana-mana kan. Kalaupun ternyata tiba-tiba ada MALI gitu kan, ngambil, ya itu namanya takdirnya, tapi sudah diikat. Berat teman-teman semuanya. Pertanyaannya, siapa mau hidupnya sukses? Siapa yang ingin meraih cita-cita? Siapa yang ingin bahagia meraih cita-citanya? Tepuk tangan buat anak-anak kelas 7, 8 ataupun 9. Tolong mulai sekarang serius. Anda ingin impian apa? Pengen cita-cita apa? Kebaikan apa yang ada di dunia? Kemudian tuliskan. Oke, sekarang setengah menit tuliskan impian Anda pengen apa? Impian jangka panjang, saya ingin jadi seorang guru. Waktu saya ingin jadi guru. Impian jangka pendeknya sebelum saya jadi guru, saya pengen masuk kuliah. Pokoknya meringankan. Jadi saya aneh. Pengen jadi guru, tapi saya salah doa mungkin ya waktu itu ya. Doanya ya Allah mudahkan saya kuliah biar orang tua saya bisa kuat biayai, nggak terlalu membebani. Pengen jadi guru, daftarnya di pertanian. Akhirnya sarjana pertanian diterima lagi. Tapi itu saya berpikir waktu itu hampir menolak tuh. Masuk sarjana pertanian, tapi saya ingat masa lalu ini jawaban Allah pasti. Nah, terkait jadi dulu, nanti cerita kedua. Kalian tuliskan dulu impian Anda. Oke. Tulis 2 impian besar. 1 impian yang jangka panjang ketika kalian sudah dewasa umur 30, 40 gitu kan. Mau jadi apa? CEO Batu Gio. Gak ada ya, gak ada mata tembus panjang gitu. Atau dan yang kedua adalah impian jangka pendek. Bisa jadi kalau mau lulus SMP aku mau kemana, lulus SMA aku mau apa. Waktu itu saya lupa
Enggak doa, ya Allah aku pengen jadi kuliah di guru ya Allah, kuliah karena aku doanya ya Allah mudahkan ayah saya bayar kuliah, doanya itu tapi dikabulkan sama Allah. Oke, dua impian besar, pengen jadi apa gitu kan, pengen jadi apa, dokter. Terus yang kedua, jangka pendek itu ya kira-kira lulus SMP kalian mau berbuat apa, lulus SMA mau berbuat apa tadi. Kalau saya tadi benar, ya Allah aku ingin mengingatkan ayah saya ketika saya kuliah, ya Allah izinkan, itu doa sejak kelas 6. Oke, semua ditulis berawal dari tulisan, nanti tulisan ini jadi sejarah Anda. Ketika Anda kemudian usia 35 tiba-tiba menjadi seorang CEO, ada wah ini dulu nih saya ketemu nih Ramadan dengan KTD, sekarang berkalkul, makasih ya Allah, Anda akan bangga dengan tulisan itu. Oke, setengah menit lagi tulisan yang kedua, jangka pendek Anda ingin menjadi apa? Aku ingin menggetarkan hati ayah dan ibu dengan kebaikan-kebaikan akhlakku setiap hari. Karena aku ingin doa ayah ibuku didengar Allah dan menggetarkan arsy Allah dengan tangisan mereka. Ada anak kecil yang terus gitu, saya tanya, ya Allah, aku mau liburan ini maunya aku berakhlak baik di rumah, akhlakul karimah, uswatun hasanah, aku lakukan semuanya sehingga ketika bapak tanya, kamu minta apa nak? Aku nggak minta ya apa-apa ya. Serius, besoknya nanya lagi, kamu rajin banget minta apa? Aku nggak minta apa-apa. Kamu minta apa? Enggak. Begitu hari ketiga ditanya, kamu minta apa? Jangan jawab iPhone. Tapi Anda harus bertanya, ayah, aku nggak minta apa-apa. Cukup doakan aku jadi anak soleh-soleha. Aku punya cita-cita jadi seorang CEO ini ya. Ayah Anda akan balik kanan, menghilang dari hadapan Anda, ngapain? Nangis di kamar. Ya Allah, anakku ternyata hanya pengen doaku, ya Allah. Rasakan sensasi itu. Kalau Anda bisa membuat bapak dan ibu Anda nangis, Allah akan tergetar arsy dan Anda akan tidak menggapai cita-cita. Buktikan itu. Oke, sudah ya? Allah akan berikan yang pas dan pantas untuk kita. Berdoalah yang terbaik kita sama Allah. Jangan sampai ada berdoa, ya Allah aku jadi tukang becak aja. Bukan karena tukang becak baik ya, tapi aku nggak pantas buat kalian. Oke? Ya, tukang becak baik gitu kan, tapi kayaknya ada yang lebih baik buat kalian. Teman-teman semuanya cek dulu, semuanya fokus ya. Tinggalkan lagi pensilnya atau pulpennya, bukunya tutup lagi. Sekarang fokus ke KTD, semuanya cek dulu. Tepuk 1, tambahin yes. Tepuk 1, kalau 2 oke. Tepuk 2, tepuk 2. Oke, sekarang fokus cerita kedua. Teman-teman, ini tentang menulis impian. Saya sejak TK itu pengen jadi guru. SD masih pengen jadi guru, SMP masih pengen jadi guru, karena kayaknya enak banget jadi guru itu, punya ilmu, disebarkan ke orang, bermanfaat lah ya, hidupnya enak, berangkat ketemu anak-anak, pulang, istirahat gitu kan, gitu kayak gitu. Kayaknya gitu ya. Tapi kemudian SMA pun masih pengen jadi guru, tapi itu kayaknya ada salah tulis doa saya, salah membacakan doa, saya tetap ya Allah jadikan saya guru, tapi doa yang lain saya ya Allah mudahkan ayah saya membayar kuliah saya gitu kan. Yang mudah dan murah saat itu ternyata setelah saya survei salah satunya IPB dan Allah mengabulkan itu. Ini rahasianya, fokus teman-teman. Cita-cita saya jadi guru. Jadi ada sebelum saya cerita melanjutkan ada sebuah istilah ini, ikuti kata-kata saya. Milikilah sebuah bintang impian. Kejarlah bintang itu dengan sungguh-sungguh. Namun jika Allah membelokkan bintang kita, yakinlah bintang itu lebih terang. Jadi Kak Teddy itu kan cita-citanya pengen jadi guru ya dari kecil, ini udah bisa diikuti. Terus kemudian SMA mentok kuliahnya nggak jadi guru,
begitu lulus saya merenung. Meskipun saya tidak jadi guru di sebuah sekolah, ternyata begitu melakukan perjalanan hidup, saya melakukan pekerjaan guru. Tahu nggak guru saya apa? Saya dulu mulai dari anak TK saya ajar. Tadi pagi saya ketemu anak SD Marga Dada 8 cerita, karena masih SD ceritanya gini. Adik-adik, ada seekor binatang terbangun dari tidurnya. Itu kalau SD TK, tapi SMP kayak gini ceritanya ya, beda. Masa cerita ayam jago terus gitu kan. Lalu saya ngajar TK, SD, sekarang di Al-Irsyad. Beberapa hari lalu saya di SMA Al-Irsyad ngajar. Saya ngajar kuliah juga di IBM, pernah ngajar di UHB yang dulu Poltek Harbour. Jadi saya ngajar dari TK sampai mahasiswa, bahkan gurunya, dosennya pun pernah kita ajarin. Jadi saya ngajar di mana-mana. Saya kemudian berpikir, ya Allah, wow, ternyata cita-cita saya jadi guru. Di otak saya definisi guru itu sangat kecil. Guru itu yang ngajar di sebuah sekolah, berangkat ke satu sekolah, ketemu murid yang sama selama setahun. Rupanya Allah mengabulkan saya jadi guru, tapi guru lain versi Allah dengan bintang yang sangat terang. Teddy, kami itu jadi guru tapi bukan satu sekolah, di banyak sekolah, di semua level, di semua kota, seluruh Indonesia. Bahkan saya pernah menjadi guru di Arab Saudi 2 kali berturut-turut. Jadi salah satu pelajarannya adalah seperti saya. Kita yakin, kita percaya, kita hargai ustadz kita. Insya Allah keberkahan akan melimpah. Apalagi hari ini kalian amati di Al-Irsyad itu banyak para ustadz-ustazah yang terbaik. Anda harus ambil ilmunya dan keberkahan dari beliau. Jangan sia-siakan. Jangan Anda menyepelekan beliau. Mereka itulah orang-orang terbaik yang Allah pilihkan untuk hadir dalam kehidupan Anda. Anda harus yakin, hikmat, nurut saja. Ingat kisah seorang anak yang nyantri di pondokan. Tanya anaknya dititipin. Biasa sama kiai kadang diuji. Anaknya nggak pernah disuruh datang ke majelis kayak gini. Waduh beruntung. Anaknya disuruh apa? Disuruh ngangsu. Tahu ngangsu nggak anak sekarang? Ngangsu itu apa ya? Ngambil air, ngisi, menuhin bak mandi buat mandi teman-temannya. Nggak pakai keran. Ambil dari sumur, digotong ke sana. Suruh nyapu, suruh melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Loh, ibunya, bapaknya marah. Ngomong kiainya, kiai, masa anakku kan ngomong gak mau nyantri, masa disuruh ini itu jadi pekerjaan buah. Marah kiainya, ibu marah, apa marah? Ya, pulang mengajar anaknya. Begitu pulang, beberapa langkah, anaknya, mak, aku rindu, gak apa-apa ini ngomong kiainya begitu baik gitu. Apa yang cerita? Ibunya akhirnya, oh gitu ya nak, memang gayanya gitu, yaudah dibalikin lagi, tahu gak? Begitu dibalikin lagi, kayaknya ngomong, ibu sudah marah, sudah menyakiti aku, kayaknya keberkahan ilmu itu agak akan nyampe kepada anak ibu. Pulang lagi aja cari kiai yang lain, aku terlanjur sakit hati. Sampai segitunya. Jadi teman-teman, itu belajar itu bukan sekedar Anda cerdas, tapi bagaimana Anda hormat sama guru, Anda meraih keberkahan guru, itu salah satu yang penting. Cerdas itu Allah yang hadirkan ke Anda. Asal Anda belajar, serius, fokus, cerdas akan Allah hadirkan. Tapi yang mahal adalah Anda hormat kepada guru Anda. Dan saya alami sendiri. Saya hormat kepada guru saya yakin dengan apa yang dia ucapkan. Teman saya nggak yakin. Gimmick, bercandaan, pelatihan, biar pelatihannya menarik, biar pelatihannya ramai. Saya yakin lagi berdoa. Saya yang ikut ungkap sama guru saya enggak, kan dia bercanda. Oke, jadi mulai sekarang tolong ketika ada guru menasihati, Anda jangan bercanda. Dengerin aja tuh, iya. Meskipun hari ini kita belum bisa melakukan, tapi ya Allah, amin. Waktu itu kan bisa untuk ada gaji bareng saya, amin. Apakah itu amin langsung detik itu juga sampai ke Mekah Madinah? Itu perlu proses, bro, sis. Oke ya. Oke, ini cerita berapa ya? Banyak kok ya, tapi hikmahnya adalah ikuti kata-kata saya siap
Saya ikhlas hormat pada guru, takzim kepada guru. Ya Allah, berikan keridhoanmu kepada akhlakku ini. Oke, teman-teman, tadi sudah punya mimpi, berusaha keras untuk meraih mimpi itu, dan ketika mimpi itu dibelokkan sama Allah, selama Anda berusaha keras ya, jangan kemudian nulis mimpi jadi dokter. Rebahan, kalau takdir kode-kode ya jadi dokter. Kenapa yang jadi dokter, Kak? Ingat, kamu jadi dokter hakikatnya pengen apa? Pengen apa? Nyembuhin orang, pengen menolong orang sakit. Oke, pegang itu. Ingin nyembuhin orang, yang bukan Allah, mengobati orang, menolong orang sakit, pokoknya bikin orang sakit jadi happy, bahagia kan? Oke, terus aku sekarang masuk kuliah, mana bisa nyuntik, mana bisa kasih obat. Tenang, kamu kuliah yang benar, jadi manajer yang bagus. Terus sekarang gimana? Terus begitu lulus, kamu memanage dokter, kamu buka klinik, pekerjaan dokter 10 dalam 1 detik yang sama, 1 menit yang sama, kamu bisa menyelamatkan 10 pasien, menyembuhkan dan menyehatkan 10 pasien secara bersama. Dan siapa? Dokter-dokter jadi anak buah kamu, kamu manage mereka. Dok, ini ruangan 1 buat kamu, ini ruangan 2 buat kamu. Dok, nanti gini ya, SOP-nya gini. Siapa gitu kan? Oh, berarti saya masih bisa mengobati orang, membahagiakan anak sakit karena jiwa sosial saya ini bisa dengan memanage para dokter. Oke, Kak. Ahli di semangat. Jadi bisa jadi Allah, ingat juga, Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Butuh orang itu adalah kepuasan untuk mengobati orang sakit. Ternyata kepuasan itu bisa didapat dengan tidak mengobati 1-2, tapi dalam menit yang sama 10 orang bisa diobati. Bahkan dia bisa mengobati orang saat dia jalan-jalan. Kan manajer kan bebas ya, CEO kan bebas. Pergi lagi PT ke Bali, klinik kira-kira tutup atau buka? Buka, dokternya tetap kerja. Dokternya cuti, dia bisa calling dokter lain karena klinik nggak boleh kosong. Dengan saatnya buka, dia harus buka. Dokter cuti, dia telepon, dok tolong panggil temanmu. Siap, saya juga pengen cuti kayak Anda. Oke, tapi tolong cari dokter lain. Klinik buka, dia liburan, masih bisa nyembuhin orang? Masih bisa. Keren kan? Anda tapi ada sungguh-sungguh biar Allah ridho pada Anda. Oke? Nah, getarkan hati ayah ibu Anda. Ini perlu nih, Anda harus menggetarkan hati ayah ibu Anda. Sebagaimana ayah saya pernah menggetarkan hati saya dengan omongan itu, Teddy, bapak itu pengen membiayai kamu sekolah yang benar, bapak biayai. Masa bingung-bingung cari beasiswa, bapak cari. Ternyata di balik itu bapak saya itu kerja keras. Padahal kalau mau enak aja Pak Sono dan majuin beasiswa. Ternyata di otak saya itu nggak mau ngajuin beasiswa gara-gara omongan bapak saya. Itu kerennya sekali. Dan sekarang terbukti mungkin ilmu-ilmu yang didapat dan dibagikan bapak saya meskipun sudah almarhum, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, melapangkan kubur beliau ya. Oke, yang keempat tadi apa? Getarkan hati orang tua dengan apa? Dengan tuh, ya bukan hatinya nih, maaf, pakai itu orang kejut. Tidak, menggetarkan hati orang tua biar orang tua mampu mendatangkan arsy Allah. Tadi, ini kan hari terakhir di sekolah ya. Ada libur sampai kapan? Lama banget lah ya, tanggal 30 berangkat ya. Hampir 3 pekan, 2 pekan lebih lah ya. Pokoknya Anda akan liburan, tolong pesan saya adalah selama liburan Anda jangan sampai jadi kaum mager, kaum selonjoran, kemudian tangannya pegang HP. Makan, mending jawab, Anda nggak jawab, karena kamu salah HP. No, mulai sekarang, oke, ikuti saya. Yang mau, yang serius angkat tangannya. Tangan kanannya diangkat, kepalkan, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya bersedia mulai sekarang dan seterusnya saya akan membuat orang tua saya tergetar hatinya ketika berdoa kepada kehadiranmu. Ya Allah, izinkan ini bisa terjadi. Orang tua saya tergetar hatinya ketika berdoa kepadamu dengan melihat akhlak terbaik saya. Amin. Oke.